Oh, Ibu, terima kasih waktunya Ibu. Aku mau tanya nih Bu, kalau di sini Bu, Lampung Selatan ini potensi pariwisatanya ada apa di sini? Silakan Bu. Kabupaten Lampung Selatan ini memiliki banyak sekali potensi wisata, terutama wisata alam. Kita mempunyai pantai karena garis pantai di Kabupaten Lampung Selatan ini adalah yang terpanjang di Provinsi Lampung. Kemudian kita punya wisata air terjun seperti hari ini ya, kita di air terjun Lewang. Kemudian kita punya potensi alam air belerang begitu, dan kemudian pemandian yang berasal dari air mata air dari Raja Basa. Sejauh ini Bu, dalam pengelolaannya untuk semua itu wisata, potensi wisata, objek wisata, tantangannya apa Bu? Apalagi kita tahu selama hampir 2 tahun ini Corona berdampak sekali pada sektor pariwisata. Silakan Bu. Betul. Jadi sewaktu awal pandemi itu kita 4 bulan itu tutup untuk wisata. Kemudian sekarang kita sudah mulai kembali buka wisata kita, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi memang tantangannya berat sekali ya di era pandemi ini. Kita tahu bahwa semua sektor terkena imbasnya, terutama sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata ini sebagai penggerak utama ekonomi, jadi sangat-sangat terdampak. Nah, beberapa hal yang kami lakukan karena ini harus mulai tumbuh. Jadi yang pertama adalah kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tempat wisata kita, karena ini merupakan syarat utama sehingga pengunjung itu merasa aman dan nyaman bisa berkunjung ke tempat lokasi kita, dan ini kita terapkan di semua tempat wisata kita. Kemudian kita juga menumbuh kembangkan untuk ekonomi kreatif, kemudian kuliner ini juga kita tetap gerakkan karena ini semua merupakan faktor pendukung di dalam pariwisata itu sendiri. Bu, seperti kita tahu juga pemerintah sedang menggarap adanya jalan tol Trans Sumatera nih Bu, nanti akan menghubungkan Pulau Sumatera secara keseluruhan. Kalau untuk di Lampung sendiri, khususnya Lampung Selatan sendiri, apa kira-kira Bu dampak positif yang akan tumbuh kembangannya? Dampak positifnya sangat besar ya Mas bagi Kabupaten Lampung Selatan, di mana konektivitas ini menjadi sangat terhubung semua ya. Jadi Lampung Selatan ini merasa sangat-sangat diuntungkan. Pertama dengan adanya jalan tol lintas Sumatera, kemudian kedua dengan adanya bandara Raden Intan ya, Beranti, kemudian bandar eksekutif di Bakahuni ini juga sekarang setelah ada bandara dermaga eksekutif ini sangat-sangat membantu. Jadi mempercepat transportasi sehingga khususnya untuk wisata ini sangat berpengaruh yang positif. Jadi pengunjung dengan mudah akses menuju Lampung Selatan. Sejauh ini Bu, kerjasamanya seperti apa dengan stakeholder, dengan pihak-pihak terkait, apalagi juga untuk menumbuhkan kembali pasca pandemi nanti seperti apa? Sejauh ini gimana? Ya, baik, tentu kita memang harus mengadakan kerjasama, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait ya, stakeholder yang terkait, baik itu di swasta ya maupun dengan pelaku-pelaku atau penggerak utama di bidang wisata. Nah, seperti kita mempunyai kelompok sadar wisata ya, Pokdarwis ini juga selalu kita kembangkan, terutama untuk pengembangan kapasitas SDM-nya. Nah, ini rutin kita ini melakukan pelatihan, kemudian penyuluhan sadar wisata. Pelatihan ini banyak sekali. Kita melakukan pelatihan pemandu wisata, kemudian tata kelola destinasi wisata, kemudian kita juga melakukan pelatihan balawista ya, atau penjaga pantai ya, itu karena kita potensi wisata kita ini banyak wisata tirta, baik dia pantai, air terjun, kolam renang, itu juga banyak kita kembangkan. Terus mungkin Bu ini dengan adanya pembangunan di infrastruktur untuk dermaga, jalan tol, semuanya segala macam Bu, apa harapan Ibu dengan untuk potensi khususnya di wisata ini? Tentu harapan kami dengan adanya konektivitas yang bagus sekarang ini, kami harus menangkap peluang itu ya. Peluang itu menjadikan tempat wisata di Kabupaten Lampung Selatan ini yang kita punya potensi yang demikian besar menjadi semakin berkembang dan maju untuk kedepannya. Dan tentunya kita harus terus berbenah ya, apalagi ini ke depan kan
seperti kita ketahui bahwa Bakahuni nanti akan dijadikan suatu destinasi pariwisata terintegrasi atau kita kenal dengan Bakahuni Harbor City. Nah, ini merupakan peluang yang sangat besar juga bagi Lampung Selatan karena lokasinya di Lampung Selatan. Tentunya sebagai daerah penyangga, wisata-wisata kita yang di luar Bakahuni harus kita tingkatkan lagi, karena nantinya ketika BHC ini sudah ada, tentunya wisatawan tidak hanya berkunjung ke BHC, tapi mereka pasti akan melihat potensi mana lagi yang ada di Lampung Selatan. Oleh karena itu, peluang yang sangat besar ini Kabupaten Lampung Selatan kami harus berbenah, harus tangkap itu dengan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan semua yang potensi yang ada, kemudian menggerakkan semua stakeholder sehingga bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Jadi intinya jeli melihat peluang itu, Bu, ya? Betul. Kemudian satu lagi, Mas, kami Kabupaten Lampung Selatan selain dari wisata alam, kita ada wisata edukasi, ya. Jadi kita ada taman edukasi, ini baru saja kita berdiri dan ini murni digagas oleh Bapak Bupati Lampung Selatan, dan memang murni adalah kita bergotong royong, tidak menggunakan anggaran APBD. Di situ banyak edukasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat, ada bisa agrowisata, kemudian untuk taman bermain anak-anak, dan banyak juga spot-spot selfie yang kekinian. Tentunya itu menarik sekali untuk kaum milenial. Baik, terima kasih waktunya, Ibu. Ya, sama, terima kasih kembali. Oke. Tetap Ibu kita izin ambil aja, Mas. siap ambil adegan. Nah, ini audionya nanti nggak diambil, visual Ya. aja. Ibu mungkin ngobrol dengan